Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk berjumpa di pengantar ilmu pertanian. Dan di sini kita akan membahas mengenai modul 6 yaitu agrobisnis dan agroindustri. Di sini ada dua kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai agribisnis, dan nanti di kegiatan belajar 2 kita akan membahas mengenai agroindustri. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas dan kita diskusikan sebelumnya, bahwa pada awal pemenuhan kebutuhannya manusia hanya mengambil dari alam sekitar tanpa kegiatan budidaya atau farming. Dengan demikian, pada saat itu tentunya belum memerlukan sarana produksi pertanian. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, alam tidak dapat menyediakan semua kebutuhan itu, sehingga manusia kemudian mulai membudidayakan atau farming secara ekstensif berbagai jenis tanaman, hewan, dan ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada tahap ini, kegiatan budidaya mulai menggunakan sarana produksi. Kemudian dilakukan dalam pertanian itu sendiri atau on farm, dan pada saat itu hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri atau home consumption. Nah, tahap selanjutnya adalah adanya spesialisasi dalam kegiatan budidaya sebagai akibat pengaruh perkembangan di luar sektor pertanian dan adanya perbedaan potensi sumber daya alam atau natural endowment antar daerah. Berikutnya, karena adanya perbedaan keterampilan atau skill dalam masyarakat serta terbukanya hubungan lalu lintas antar daerah. Nah, perkembangan sektor pertanian selanjutnya dipacu oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat di sektor lain ya, sektor industri, dalam hal ini kimia dan mekanik dan juga transportasi. Kegiatan pertanian kemudian semakin terspesialisasi menurut komoditi dan kegiatannya. Namun, petani hanya melakukan kegiatan budidaya saja, sementara pengadaan sarana produksi pertanian didominasi oleh sektor industri. Nah, karena proses pengolahan hasil-hasil pertanian untuk berbagai keperluan membutuhkan teknologi yang semakin canggih dan skala yang besar agar ekonomis, maka kegiatan ini pun didominasi oleh sektor industri pengolahan. Melalui proses pengolahan, produk-produk pertanian menjadi lebih beragam penggunaan dan pemasarannya pun juga menjadi lebih mudah. Dengan demikian akan mudah pula untuk diekspor. Nah, pada tahap ini pembagian kerja di dalam kegiatan pertanian menjadi semakin jelas. Yaitu di situ ada kegiatan budidaya atau farming sebagai kegiatan pertanian dalam arti sempit. Kemudian ada kegiatan produksi sarana pertanian sebagai industri hulu, dan ada kegiatan pengolahan komoditi pertanian sebagai industri hilirnya. Spesialisasi fungsional dalam kegiatan pertanian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini meliputi seluruh kegiatan usaha yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian, dan keseluruhannya ini yang kemudian disebut sebagai sistem agribisnis. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas lagi secara lebih detail apa itu agribisnis, di mana pembahasan mengenai hal ini akan menjadi 6 bagian. Ya, dibagi menjadi 6 bagian, ada pengertian, ada karakteristik, berikutnya agribisnis sebagai suatu sistem, terus bagaimana peran strategis dari agribisnis, kemudian fungsi dan ruang lingkupnya, serta klasifikasinya. Kita mulai dengan pengertian dari agribisnis. Jadi istilah agribisnis ini awalnya diperkenalkan oleh John Davis kepada masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955
ketika John Davis ini ada dalam sebuah conference ya, yaitu Boston Conference on Distribution. Jadi itu terstate atau tertulis dalam makalah beliau. Dan kemudian 2 tahun berikutnya Davis dan koleganya yaitu Ray Goldberg kembali lebih memasyarakatkan lagi istilah agribisnis melalui buku mereka yang berjudul A Conception of Agribusiness yang terbit pada tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu, kedua penulis bekerja sebagai guru besar atau profesor pada universitas tersebut. Nah, tahun 1957 itulah yang kemudian dikenal oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis. Nah, ini panjenengan bisa lihat di sini beberapa pengertian dari para ahli mengenai agribisnis. Pengertian pertama diberikan oleh Arshad ya, di mana beliau menyatakan bahwa agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Dan kemudian Paul Roy juga memberikan pengertian tentang agribisnis, di mana beliau menyatakan bahwa agribisnis ini merupakan suatu proses koordinasi berbagai subsistem. Dan koordinasi merupakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai subsistem menjadi sebuah sistem. Kemudian berikutnya pakar lain, yaitu Wibowo, juga menyampaikan pengertian mengenai agribisnis, di mana menurut beliau agribisnis ini mengacu kepada semua aktivitas, mulai dari kegiatan pengadaan, processing, penyaluran, sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Berikutnya Kramer and Jensen, ya, beliau berdua ini juga menyampaikan bahwa agribisnis adalah suatu kegiatan yang sangat kompleks, di mana dia meliputi industri pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan hasil olahan produk pertanian, industri manufaktur, dan distribusi bagi bahan pangan dan serat-seratan kepada pengguna atau konsumen. Pakar lain ada Donny and Erickson. Mereka berdua juga pada tahun 1987 memberikan hasil pemikirannya mengenai pengertian agribisnis ini, di mana menurut beliau berdua, agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, pemasaran masukan, keluaran pertanian, dan kelembagaan penunjang kegiatan. Kemudian yang terakhir ada Austin, di mana menurut Austin, agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha tani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan serat-seratan kepada konsumen. Kurang lebih seperti itu. Tetapi dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya kita bisa menarik benang merah. Pada umumnya secara umum sama ini ya. Jadi agribisnis itu meliputi kegiatan dari hulu sampai hilir ya. Semuanya tercakup di situ. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaannya, tentu kita perlu mengetahui karakteristik dari agribisnis. Nah, apa saja karakteristik dari agribisnis ini? Nah, di mana ini tentu menerangkan ciri-ciri dari agribisnis. Yang pertama yaitu terdapat aktivitas pemanenan energi surya. Yang kedua ada kegiatan fotosintesis. Yang ketiga ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dan yang keempat bersifat berkelanjutan dan berusaha mendapatkan profit.
Kita akan membahas satu-satu. Kita mulai dengan pemanenan energi surya. Jadi adanya agribisnis tentu karena adanya perubahan energi matahari ke bentuk energi yang bermanfaat bagi manusia. Atau dengan kata lain, sumber agribisnis adalah aktivitas pemanenan energi surya secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan fotosintesis. Nah, aktivitas pemanenan energi surya ini telah dipelajari oleh para ahli biologi dan dikenal dengan istilah ekologi produksi, yaitu memperhatikan intensitas energi penyinaran pada fotosintesis, kemudian proses pengubahannya menjadi energi kimia, beserta mempelajari aliran energi melalui tanaman dan hewan. Nah, dalam konteks ini, para ahli masih mempelajari dan berusaha untuk yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi penangkapan energi penyinaran, karena pada umumnya energi cahaya yang ditangkap oleh tanaman berkisar 1-2%. Sedangkan sebagian besar energi cahaya digunakan untuk penguapan dan transpirasi air. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi fotosintesis dalam menghasilkan energi kimia. Energi hasil fotosintesis sebagian besar digunakan untuk respirasi atau proses pembakaran biologi dari persenyawaan karbon yang kaya energi. Kemudian yang ketiga, mempelajari cara-cara pemindahan energi atau aliran energi dari satu organisme ke organisme lain yang dikenal dengan istilah jaringan pangan atau rantai pangan. Ini sudah kita bahas sebelumnya, apa itu jaringan pangan, apa itu rantai pangan. Di sini rantai pangan dapat juga diartikan sebagai urutan organisme yang dilewati aliran energi dalam satu komunitas. Nah, dalam setiap rantai pangan umumnya selalu dimulai dari produsen dan berakhir di organisme pengurai agar dapat digunakan kembali oleh produsen. Jadi aliran energi merupakan perpindahan energi satu arah dari produsen ke konsumen, dan setiap kali terjadi perpindahan energi akan selalu ada energi yang hilang. Ini yang perlu kita ingat. Hal ini sesuai dengan hukum termodinamika 2 yang menyatakan bahwa setiap perpindahan energi terdapat energi yang hilang. Jadi semakin tinggi level perpindahan energi, maka jumlah akumulatif energi yang hilang juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, untuk memperoleh konversi energi yang paling efisien adalah dengan mengkonsumsi tanaman dan hewan herbivor. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu ada kegiatan fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini merupakan proses di mana air dan karbon dioksida diubah menjadi senyawa organik karbon serta energi dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis dapat terjadi terutama karena adanya dua jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B, yang terdapat di mana pada kloroplas dalam sel hidup. Nah, ada dua urutan reaksi fotosintesis ya, jadi terbagi menjadi ada fase cahaya, yaitu reaksi yang membutuhkan cahaya, dan fase reaksi gelap, di mana pada fase ini reaksi yang dilakukan yang terjadi tidak memerlukan cahaya. Nah, pada fase cahaya, suhu tidak mempengaruhi proses fotosintesis, di mana di sini terjadi penangkapan energi cahaya dan pengelolaan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Nanti oksigen akan dilepaskan dalam bentuk gas, sedangkan hidrogen akan diikat oleh senyawa kimia. Kemudian pada fase gelap, proses kimia sebagai terwujudnya suhu, di mana terjadi pengikatan senyawa kimia dan sekaligus pembentukan karbohidrat. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu bahwa agribisnis ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Satu hal yang mendasar bahwa agribisnis ini tadi pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga sebenarnya muara dari produk-produk agribisnis adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Hal ini ada kaitannya dengan efisiensi konversi energi, di mana para ahli telah memahami manusia yang merupakan organisme yang kompleks susunan tubuhnya.
Dan semakin kompleks susunan tubuh organisme, ya, berarti semakin besar energi yang diperlukan untuk memelihara sistem-sistem tubuh organisme tersebut. Nah, dari mana manusia memperoleh energi? Manusia memperoleh energi dari tanaman dan hewan. Para ahli memperkirakan keperluan satu manusia dewasa dalam memenuhi kebutuhan energinya selama setahun diasumsikan memerlukan pangan 1 ton daging per tahun dan 8,5 ton nabati per tahun. Nah, bayangkan saja, andaikan di tahun 2020 populasi manusia telah mencapai 20 miliar, maka populasi manusia akan memerlukan 20 miliar ton daging. Ini suatu volume yang sangat besar. Dan tentunya hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi agribisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu bersifat berkelanjutan. Nah, bersifat berkelanjutan ini berarti menjaga kelestarian dan memelihara pasokan rantai pangan dari organisme ke organisme yang lain. Di sini penting untuk diketahui bahwa organisme itu tersusun dari berbagai unsur yang hidup yang berasal dari biosfer. Biosfer itu apa? Biosfer itu sebuah bagian bola dunia yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Di sini sehingga manusia wajib memperhatikan kondisi biosfer agar dapat tetap menyangga dan menjadi tempat kehidupan manusia. Nah, sayangnya nih ya, hampir seluruh komponen biosfer, di sini ada tanah, udara, dan air, telah terdampak oleh perbuatan manusia. Ya. Jadi, kenyataan ini mengganggu keseimbangan mata rantai hubungan timbal balik antar komponen biosfer tentu saja. Nah, ada beberapa dampak perbuatan manusia bagi biosfer yang telah terjadinya, seperti yang bisa Bapak dan Ibu lihat di layar gitu ya, yaitu adanya krisis akibat iptek ya, karena adanya eksploitasi penyalahgunaan di situ. Kemudian ada terjadi krisis, yaitu krisis SDM terutama, karena apa? Karena adanya masalah kependudukan, dalam hal ini misalnya kelaparan, konflik sosial, non-ekonomi atau kemiskinan. Kemudian adanya krisis SDA atau sumber daya alam, karena degradasi atau penurunan kualitas sumber daya alam. Atau dengan kata lain terjadi krisis ekologi karena kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat, ya, meningkatnya kompetisi pasar karena ada perlombaan ya atau persaingan negara-negara dalam memakmurkan diri. Kemudian yang kelima, yaitu semakin tingginya permintaan akan sumber daya finansial. Nah, krisis sumber daya alam ini telah mencakup pencemaran tanah, air, dan udara yang menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman sebagai produsen. Ya, nanti, tadi kaitan dengan krisis SDM, itu karena adanya ledakan populasi manusia. Kemudian dari krisis iptek itu juga terjadi karena penerapannya hanya apa? Hanya mempertimbangkan pertimbangan ekonomi, politik, ataupun alasan lainnya. Dan tidak mempertimbangkan dampak ekologi yang ditimbulkan. Sehingga yang terjadi seperti yang sekarang kita sedang alami, begitu ya. Nah, jadi muara agribisnis sendiri adalah pemenuhan kebutuhan manusia ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi selama manusia ada, maka selama itu pula produk-produk agribisnis diperlukan. Sehingga agribisnis mutlak harus bersifat berkelanjutan. Jadi agribisnis berwawasan lingkungan meliputi hal-hal yang terkait dengan orientasi-orientasi gitu ya. Di sini ada 6 orientasi gitu ya. Yang pertama ada orientasi ekologi ya, atau stabil secara ekologis, di mana ada tindakan preventif untuk mempertahankan kualitas sumber daya alam atau tindakan kuratif untuk memperbaiki kualitas sumber daya alam yang ada. Kemudian orientasi kemanusiaan, di mana dalam hal ini
tentu akan menghargai kehidupan manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada orientasi pengembangan ipteks namun yang ramah lingkungan ya, yang mendukung dan juga didukung oleh pemanfaatan ipteks. Jadi di sini ramah lingkungan artinya mempertimbangkan aspek-aspek ekologis sehingga tetap berlanjut. Kemudian ada juga orientasi ekonomi tentu saja. Namun yang seperti apa? Yaitu yang mampu menjaga kelangsungan bisnis dan berdampak positif bagi ekonomi sekaligus mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan yang terpenting menjaga kelestarian lingkungan. Jadi jangan hanya profit yang dikejar, tetapi juga kelestarian lingkungan harus diperhatikan. Kemudian ada orientasi finansial yang adil gitu ya, di mana distribusi pendapatan yang adil sehingga masyarakat dapat mandiri, produktif, dan mampu memenuhi kebutuhannya. Ini misalnya jangan sampai ada tengkulak ya. Tengkulak bisa juga ada orientasi finansial di situ, tapi tidak adil bagi petani. Kemudian yang keenam, orientasi pengembangan organisasi yang fleksibel, sehingga turut mengembangkan organisasi yang luas dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat. Nah, agribisnis yang berkelanjutan juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya akan memberikan keuntungan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, iptek, blogger pasar, industri finansial, dan pengembangan agribisnis. Nah, hal-hal di atas merupakan alasan agar agribisnis selalu memperhatikan dampak ekologis untuk menjaga keseimbangan biosfer sehingga agribisnis dapat tetap berkelanjutan dan mampu menyangga kehidupan manusia. Kurang lebih seperti itu. Dan karakteristik agribisnis yang kelima yaitu bertujuan mencari profit. Jadi sebagai suatu aktivitas bisnis berbasis pertanian, tujuan agribisnis tentunya adalah mencari profit atau laba. Karena fungsi profit di sini penting untuk yang pertama tentu saja untuk mempertahankan usaha. Kemudian juga profit penting untuk selain mempertahankan tentu saja untuk mengembangkan usaha. Kemudian yang ketiga untuk memperoleh hasil usaha dan untuk reproduksi usaha. Yang keempat. Nah, ini adalah karakteristik dari agribisnis ya. Jadi ada beberapa karakteristik agribisnis menurut para ahli. Kita ketahui bahwa kegiatan agribisnis ini merupakan kegiatan ekonomi yang sama tuanya dengan peradaban manusia di bumi. Sehingga dapat merupakan agribisnis, sifat-sifat alam, dan jenis produksi juga mengadakan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Saragih pada tahun 1998 mengemukakan 5 faktor penting agribisnis yang membedakannya dari bisnis lain. Karakteristik spesial dari agribisnis gitu ya. Yang pertama adalah keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Jadi keberagaman sosial budaya manusia ini turut membentuk keberagaman struktur, perilaku, dan kinerja agribisnis. Di mana keberagaman ini dapat diamati baik dari segi produsen maupun konsumen. Jenis usaha tani rakyat di Jawa dan Bali biasanya didominasi oleh usaha tani lahan sawah. Sementara di luar Jawa dan Bali, jenis usaha tani yang menonjol adalah perkebunan rakyat. Kemudian petani asal Bali misalnya yang terkenal ulet dan tekun relatif berhasil dalam mengembangkan agribisnis di wilayah transmigrasi dari etnis lain untuk komoditas yang sama. Kemudian fragmentasi lahan pertanian juga terjadi di Indonesia, tetapi tidak di Jepang karena di negara ini hanya anak pertama yang berhak mewarisi lahan pertanian.
sedangkan di Indonesia semua anak berhak mewarisi. Nah, ini salah satu keunikan ya dalam aspek sosial budaya terutama tadi itu. Kemudian itu dari aspek produsen. Kemudian dari segi konsumen, keberagaman sosial budaya juga mempengaruhi konseptual pangan yang mempengaruhi agribisnis yang berkembang. Kemudian yang kedua, ya, karakteristik yang kedua, yaitu adanya keunikan karena adanya ketidakpastian dalam produksi pertanian yang berbasis biologis. Jadi ilmu genetika menunjukkan bahwa produksi tanaman tersebut didasarkan pada variasi genetik, kemudian lingkungan, terutama iklim mikro ya, dan interaksi lingkungan itu sendiri. Nah, berdasarkan ketiga faktor ini dikenal berbagai macam komoditas agribisnis tropis dan subtropis. Komoditas agribisnis yang memiliki toleransi lingkungan yang luas, misalnya ubi jalar. Kemudian komoditas spesifik lokasi, misalnya adalah kelapa sawit gitu ya, sapi perah. Nah, kemudian kadang-kadang bahkan untuk komoditas yang sama, misalnya jeruk, juga dikenal rasa yang beraneka macam gitu ya, dari berbagai daerah, dan bahkan dari daerah yang sama. Karena tadi adanya ketidakpastian itu. Dengan dasar biologis juga dikenal bahwa produk agribisnis bersifat spesifik yang membedakannya dengan produk-produk non-agribisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya keunikan dalam derajat atau intensitas campur tangan politik dari pemerintah. Jadi produk-produk agribisnis, khususnya bahan pangan, ini merupakan kebutuhan dasar ya. Dan sharing, bisa bilang seperti itu, sebagai komoditas politik. Sehingga itu yang menyebabkan terjadinya intervensi oleh pemerintah. Jadi sektor agribisnis ini juga sering diproteksi sangat tinggi ya. Guna apa? Guna mempertahankan sebagian wilayahnya tetap sebagai ekosistem pertanian. Ini terjadi juga di Jepang. Kemudian yang keempat yaitu keunikan dalam kelembagaan pengembangan teknologi. Jadi sektor agribisnis ini memberikan peranan yang sangat penting di setiap negara yang menyebabkan pengembangan teknologi pada sektor ini menjadi salah satu bentuk layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Di Indonesia misalnya, kelembagaan pengembangan teknologi di bidang agribisnis seperti Balai Penelitian Padi di Sukamandi juga dibiayai oleh anggaran pemerintah. Nah, hal ini berbeda dengan industri non-agribisnis yang pada umumnya dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Kita bisa lihat sekali bedanya. Industri apa itu, pengecatan rambut dan sebagainya di Purbalingga itu ya, itu kan murni perusahaan swasta. Tapi kalau bicara pertanian, ada lembaga penelitian padi misalnya yang memang betul-betul disupport oleh pemerintah. Itu. Kemudian yang kelima, dari karakteristik agribisnis ini adalah adanya perbedaan struktur persaingan. Jadi agribisnis ini merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang paling banyak melibatkan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi pada sektor agribisnis, produsen dan konsumen pada umumnya berukuran relatif kecil dibandingkan dengan besaran pasar. Selain itu, hampir semua komoditas agribisnis memiliki produk substitusi ganti gitu ya. Di komoditi bahan pangan sumber karbohidrat misalnya ada banyak jenisnya. Demikian juga terdapat puluhan jenis komoditas protein, vitamin, dan mineral. Hal ini akan menunjukkan bahwa struktur pasar, kalau kita bicara struktur pasar ya, ini merupakan struktur pasar persaingan sempurna. Hal ini berbeda dengan struktur pasar pada industri lain, di mana pada umumnya berkisar antara struktur pasar monopolistik hingga oligopolistik gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat agribisnis sebagai suatu sistem. Jadi secara konsepsional sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas
mulai dari pengadaan dan penyaluran produksi atau input, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri, di mana hal ini tentunya saling terkait satu sama lain. Jadi dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu yang pertama subsistem agribisnis atau agroindustri hulu ini ya. Kemudian yang kedua subsistem budidaya atau usaha tani itu sendiri. Kemudian yang ketiga subsistem agribisnis atau agriindustri yang hilir, di mana ini meliputi pengolahan dan pemasaran atau tata niaga produk pertanian dan juga olahannya. Kemudian yang keempat adalah subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan. Nah, apa itu subsistem agribisnis atau agriindustri hulu? Ya, ini meliputi pengadaan sarana produksi pertanian, diantaranya adalah benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, gitu ya, bahan bakar, alat-alat, mesin dan peralatan produksi pertanian. Nah, pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, dan koperasi. Betapa pentingnya subsistem ini mengingat perlunya keterpaduan dari berbagai unsur itu guna mewujudkan suksesnya agribisnis. Nah, industri yang menyediakan sarana produksi pertanian disebut juga sebagai agroindustri hulu atau upstream ya. Kemudian subsistem budidaya atau usaha tani. Jadi usaha tani ini menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Nah, pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem agribisnis atau agroindustri hilir, di mana ini meliputi pengolahan dan pemasaran atau tata niaga produk-produk pertanian dan olahannya. Nah, dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani didistribusikan langsung ke konsumen, baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, sebagian lainnya mengalami proses pengolahan lebih dahulu, kemudian didistribusikan ke konsumen. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini ialah pengumpul produk, pengolah, pedagang, penyalur ke konsumen, pengalengan, dan lain-lain. Kemudian industri yang mengolah produk usaha tani inilah yang kita sebut sebagai agroindustri hilir atau downstream. Kalau tadi upstream, sekarang downstream ya. Nah, peranannya ini amat penting bila ditempatkan di pedesaan karena dia dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian di pedesaan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyerap atau menciptakan lapangan kerja sehingga tentu saja harapannya akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Berikutnya, yang keempat ada subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan. Nah, subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan atau supporting institution ini adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan, keuangan, dan penelitian. Lembaga penyuluhan seperti tempat panjenengan bergaul ini dan konsultan
Ini yang akan berfungsi untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan teknis produksi tentu saja, kemudian budidaya pertanian dan manajemen pertanian. Kemudian untuk lembaga keuangan seperti perbankan, modal ventura, dan asuransi ini akan memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan resiko usaha. Ini biasanya itu yang asuransi ya. Sedangkan lembaga penelitian, baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian ataupun perguruan tinggi, ini akan memberikan layanan informasi, teknologi produksi, budidaya, atau teknik manajemen mutakhir hasil penelitian dan pengembangan. Nah, berdasarkan pandangan bahwa agribisnis sebagai suatu sistem dapat terlihat dengan jelas bahwa subsistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu dengan yang lain. Nah, subsistem agribisnis hulu tentu membutuhkan umpan balik ya dari subsistem usaha tani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan operasi subsistem usaha tani tentu juga akan bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hilir. Selanjutnya proses hulu tadi, maaf. Kemudian untuk proses produksi agribisnis hilir tentu juga bergantung pada pasokan komoditas primer yang dihasilkan oleh subsistem usaha tani. Berikutnya subsistem jasa layanan pendukung, ya, seperti yang telah tadi dikemukakan bahwa keberadaannya juga tergantung pada keberhasilan ketiga subsistem lainnya. Jika subsistem usaha tani atau agribisnis hilir mengalami kegagalan, sementara sebagian modalnya merupakan pinjaman, maka lembaga keuangan dan asuransi juga akan mengalami kerugian. Jadi semuanya memang saling terkait gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana mengelola subsistem agribisnis. Jadi dalam pengelolaan subsistem agribisnis ini diperlukan tentu saja penanganan manajerial gitu ya. Jadi kekhususan manajemen agribisnis ini antara lain bisa dinyatakan dalam kelompok-kelompok ini ya. Yang pertama adalah keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor ini, yaitu dari para produsen dasar sampai pengiring ya, perantara, pedagang borongan, pemproses, pengepak, pembuat barang, usaha perdagangan, pengangkutan, lembaga keuangan, pengecer, kongsi bahan pangan, restoran, dan lainnya. Kemudian kekhususan lain ya, yaitu yang kedua, keanekaragaman yang tidak menentukan dalam ukuran agribisnis dari perusahaan raksasa sampai pada organisasi yang dikelola oleh satu orang. Jadi agribisnis yang berukuran kecil dan harus bersaing di pasar yang relatif bebas dengan penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit. Kemudian falsafah hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja agribisnis ini cenderung akan membuat agribisnis lebih berpandangan konservatif dibandingkan dengan bisnis yang lain. Kemudian yang keempat, yaitu adanya kenyataan bahwa agribisnis ini cenderung berorientasi pada masyarakat, di mana banyak diantaranya terdapat di kota kecil dan pedesaan, di mana hubungan antar perorangan penting dan ikatan itu biasanya bersifat jangka panjang. Kenyataan bahwa agribisnis sudah menjadi industri meskipun dikelola, tapi ini tentu tetap berkaitan dengan adanya gejala-gejala alam, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan faktor politis dan intervensi dari pemerintah, gitu ya. Misalnya dalam penentuan harga dasar gabah, gitu ya. Itu kan biasanya ditentukan dengan peraturan pemerintah. Nah, apabila subsistem usaha tani dimodernisasi atau dikembangkan, maka akan membentuk sebuah sistem agribisnis tadi ya. Jadi agribisnis terdiri dari subsistem, di mana subsistem itu akan mempunyai keterkaitan erat ya, antar subsistem
ya, dari hulu sampai ke hilir tadi itu. Lalu apa peran strategis dari agribisnis? Jadi agribisnis ini sektor yang sangat krusial dan punya peran strategis, diantaranya yang pertama bahwa sektor agribisnis ini merupakan penghasil makanan pokok penduduk atau masyarakat. Nah, peran ini tidak dapat disubstitusi secara sempurna oleh sektor ekonomi lainnya, kecuali impor pangan menjadi pilihan, tentu saja. Kemudian peranan agribisnis dalam penjualan PDB atau produk domestik bruto. Jadi sampai saat ini non-migas menyumbang sekitar 90% PDB ya. Dan agribisnis ini merupakan penyumbang terbesar dalam PDB yang non-migas. Nah, peranan agribisnis juga dalam terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sini ya, di mana ini merupakan penyerap tenaga kerja nasional yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah peranan agribisnis dalam perolehan devisa. Jadi di samping migas tadi ya, hanya agribisnis yang mampu memberikan net ekspor secara konsisten. Di sini juga peranan agribisnis terkait dengan penyediaan bahan pangan, di mana ada kompetisi berbagai macam kualitas pangan gitu ya, yang ini tentu saja dalam perkembangannya semakin ditingkatkan dan semakin luas gitu ya distribusinya, sehingga tentu saja perolehan devisanya akan semakin meningkat gitu. Kemudian fungsi dan ruang lingkup agribisnis ya. Jadi berdasarkan sistem agribisnis dari hulu sampai hilir, dengan demikian maka fungsi dan ruang lingkup agribisnis dapat dibagi menjadi 4 kelompok ini ya. Ini rangkuman dari tadi itu sebenarnya. Jadi yang pertama agribisnis hulu. Ini merupakan agribisnis yang faktor-faktor produksi dan sarana untuk usaha tani gitu ya. Dikenal juga dengan masukan atau input agribisnis. Kemudian yang kedua agribisnis usaha tani. Ini merupakan agribisnis yang melakukan usaha pemanenan energi surya melalui proses fotosintesis. Ini dikenal dengan agribisnis produksi ya, yang menghasilkan. Kemudian yang ketiga agribisnis hilir merupakan agribisnis yang mengolah hasil produksi agribisnis, mengolah dari kegiatan agribisnis yang kedua itu. Ini dikenal juga dengan proses agribisnis dan manufaktur. Kemudian yang keempat yaitu agribisnis penunjang, di mana seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis masuk dalam kelompok ini. Ya, biasanya dikenal juga dengan agribisnis jasa. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana klasifikasi dari agribisnis. Jadi klasifikasi agribisnis ini ada bermacam ragam, di mana hal yang penting diketahui adalah tujuan dalam melakukan klasifikasi tersebut. Jadi di sini agribisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem hulu hilir. Kemudian agribisnis juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pembagian sektor pangan dan non-pangan. Kemudian berdasarkan tingkatan gitu ya, tingkatan kebutuhan, berdasarkan sifat fisik. Kemudian juga berdasarkan, nanti kita lihat apa saja. Kalau kita lihat berdasarkan sistem hulu hilir, ya agribisnis dibedakan menjadi 4 tadi. Agrobisnis hulu, usaha tani, hilir, dan penunjang yang kita bahas dari awal ini. Kemudian kalau berdasarkan sistem agribisnis pangan dan non-pangan, tentu saja kita akan mengklasifikasikan agribisnis menjadi agribisnis pangan dan agribisnis non-pangan. Non-pangan tadi misalnya yang menghasilkan mesin-mesin produksi itu. Kalau padanannya di sistem hulu hilir itu agribisnis hulunya. Gitu ya.
Kemudian kalau berdasarkan tingkatan kebutuhan, ada agribisnis primer, sekunder, tersier, kemudian barang mewah. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan sifat fisiknya, maka agribisnis bisa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik atau rohani atau mental. Kemudian yang kelima itu adalah klasifikasi agribisnis berdasarkan dampak ekologi. Ya, kalau berdasarkan dampak ekologi, maka kita akan mengenal agribisnis hijau, ramah lingkungan, agribisnis dampak negatif, dan dampak positif. Sedangkan berdasarkan komoditi, ya, kita akan mengenal agribisnis hortikultura, tanaman semusim, tanaman tahunan, dan tanaman campuran. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Apa itu tanaman semusim, tanaman tahunan, ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan ketersediaan lahan, maka ada agribisnis lahan terbatas dan agribisnis dengan lahan luas. Berikutnya, kalau kita melihat berdasarkan pelakunya, maka ada agribisnis individu dan agribisnis kolektif. Nah, yang ke-9, kalau kita lihat berdasarkan iptek, maka ada agribisnis berbasis iptek tepat guna, agribisnis berbasis iptek sederhana, agribisnis berbasis iptek madya, dan agribisnis berbasis iptek tinggi. Ya, ini yang semakin berkembang terus iptek nih. Kemudian terakhir yang ke-10 adalah kalau kita melihat agribisnis berdasarkan pemasarannya. Jadi ada agribisnis berbasis pasar konsumen, pasar bisnis, dan pasar faktor produksi. Dan ada agribisnis berbasis pemasaran langsung, pemasaran tidak langsung, dan pemasaran berjenjang. Kemudian berdasarkan industri finansial. Ya, kita melihat ada 3 pengelompokan di sini, yaitu agribisnis berbasis modal sendiri atau modal pinjaman, kemudian agribisnis berbasis pembayaran cash atau kredit, kemudian yang ketiga adalah agribisnis berbasis finansial jangka pendek atau jangka panjang. Berikutnya, jika dilihat berdasarkan pelakunya, ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan pelakunya, kita ada 3 pengelompokan juga, yaitu agribisnis berbasis organisasi hubungan kerja. Ada formal dan informal. Kemudian kalau agribisnis berbasis bentuk organisasi, sini ada organisasi lini dan staf, organisasi fungsi, dan organisasi panitia. Kemudian kalau dilihat dari tipe organisasi, ada mendatar, piramida, atau piramida terbalik, ya. Nah, itu adalah agrobisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu agroindustri. Ya, agroindustri. Kita lihat apa itu agroindustri, gitu ya. Jadi agroindustri ini berasal dari kata agricultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menghasilkan suatu produk dengan menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya. Jadi agroindustri ini merupakan bagian atau subsistem dari agribisnis. Dengan demikian, definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai suatu kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Nah, dengan demikian, agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi pertanian dan mesin pertanian, serta industri input pertanian, ada pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain,
serta industri jasa sektor pertanian. Nah, ini ada beberapa prinsip dasar dari agroindustri ya. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara agraris tentu perlu bertransformasi menuju ke arah industrialisasi yang berbasis pertanian. Karena sektor industri pertanian diyakini sebagai sektor yang mampu memimpin sektor-sektor lain menuju ke arah perekonomian yang lebih modern. Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan tentu saja harus ya memperhatikan prinsip-prinsip dasar ini, ada 5 ini. Yang pertama, memacu keunggulan kompetitif produk atau komoditi serta komparatif setiap wilayah. Kemudian yang kedua, memacu peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, tentu saja dia harus memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem agribisnis. Kemudian yang terakhir, mestinya agroindustri mampu menghadirkan berbagai sarana pendukung bagi berkembangnya suatu industri. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui apa? Melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pengembangan agroindustri pedesaan diarahkan untuk yang pertama adalah mengembangkan klaster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, strategi pengembangan agroindustri yang dapat ditempuh ini harus disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan agroindustri yang bersangkutan. Nah, secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri adalah yang pertama bahwa sifat produk pertanian yang mudah rusak ya atau busuk gitu, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua bahwa sebagian besar produk pertanian ini bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, sehingga aspek kontinuitas produksi agroindustri ini menjadi tidak terjamin gitu ya. Pada saat musimnya bagus, iklimnya bagus, tentu hasilnya juga bagus. Tetapi pada kondisi iklim tidak sesuai, maka hasilnya atau kualitasnya bahkan kuantitasnya juga akan tidak baik. Kemudian yang ketiga, bahwa kualitas produk pertanian dan agroindustri yang dihasilkan ini pada umumnya masih rendah, sehingga akan mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Kemudian sebagian besar merupakan industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah. Nah, secara garis besar agroindustri dapat digolongkan menjadi 4 ini ya, yang meliputi pertama agroindustri pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian.
Yang ketiga ada agroindustri input pertanian, dan keempat agroindustri jasa pertanian atau supporting service. Ya. Nah, agroindustri pengolahan hasil pertanian ini merupakan sektor yang memberikan nilai tambah pada produk pertanian primer. Hal ini dapat dilakukan dengan mengolah bahan baku yang bersumber dari tanaman, binatang, dan ikan. Pengolahan yang dimaksud ini meliputi pengolahan berupa proses transformasi dan pengawetan melalui perubahan fisik dan kimiawi, penyimpanan, pengepakan, dan distribusi. Kemudian pengolahan juga dapat berupa pengolahan sederhana seperti misalnya pembersihan, pemilihan atau grading, pengepakan, atau dapat pula berupa pengolahan yang lebih canggih seperti misalnya penggilingan atau milling, penepungan atau powdering, ekstraksi dan penyulingan, kemudian penggorengan atau roasting ya, roasting kopi ini misalnya, pemintalan atau spinning, kemudian pengalengan atau canning, dan proses-proses fabrikasi lainnya. Dengan kata lain, pengolahan adalah suatu operasi atau rentetan operasi terhadap suatu bahan mentah untuk dirubah bentuknya dan atau komposisinya. Nah, dari hal ini terlihat bahwa pelaku agroindustri pengolahan hasil pertanian berada di antara petani yang memproduksi dengan konsumen atau pengguna hasil agroindustri. Jadi dia ada di tengahnya tuh. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa agroindustri pengolahan hasil pertanian itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dapat meningkatkan nilai tambah. Ya. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dan yang keempat, menambah pendapatan dan keuntungan bagi produsen. Nah, strategi. Kita bicara strategi pengembangan agroindustri. Strategi itu apa? Strategi adalah suatu pola atau perencanaan yang mampu mengintegrasikan sasaran, kebijakan, dan tindakan-tindakan organisasi secara komprehensif. Sedangkan pengembangan agroindustri adalah segala bentuk pengusahaan yang dilakukan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi hasil kajian menyebutkan bahwa agroindustri terbukti telah berhasil memberikan nilai tambah sekitar 21%, penyerapan tenaga kerja 31%, dan penyerapan bahan baku 90% dari total industri yang ada. Nah, hal ini tentu mengindikasikan perlunya perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan ke arah pengembangan agroindustri menjadi suatu sistem unggulan. Jadi beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam mengembangkan agroindustri yaitu ini, agroindustri sebagai sistem unggulan, agroindustri yang bersifat harus berkelanjutan, kemudian agroindustri mestinya juga harus memberikan kontribusi, dan agroindustri juga harus dikembangkan lebih lanjut. Jadi kalau kita bicara agroindustri sebagai suatu sistem unggulan gitu ya, kita lihat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sekarang dan ke depan ini harus mengarah kepada era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan adanya perubahan term of trade, sehingga perdagangan lambat laun akan semakin hilang, subsidi, tarif gitu ya, dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan adanya foreign direct investment. Nah, berdasarkan kondisi ini, maka kita bisa mengatakan bahwa kinerja industri di Indonesia ini akan mengalami beberapa hal, diantaranya industri yang mendapat perlindungan dari pemerintah melalui subsidi dan tarif akan tertekan pada posisi yang tidak diuntungkan. Kemudian industri monopoli akan dipaksa bersifat kompetitif. Industri padat modal dan teknologi dihadapkan juga pada ketidakpatuhan konsumen dalam mengkonsumsi karena cepatnya arus informasi berlebihan yang hanya ditujukan untuk kelanggengan produk.
Kemudian yang keempat, bahwa sebaliknya industri yang intensif ya mengelola sumber daya lokal tampaknya justru akan berada dalam posisi yang aman dalam era liberalisasi perdagangan. Nah, berdasarkan kondisi kerja tersebut, maka kemajuan peningkatan industri Indonesia hanya akan dapat diatasi melalui dua cara. Apa itu? Yang pertama adalah efisiensi dalam proses produksi dan memprioritaskan pada pengembangan agroindustri yang berbasis pada sumber daya lokal, terintegrasi, dan bersinergi gitu ya. Nah, apabila agroindustri dibangun berbasis sumber daya lokal, maka dalam era globalisasi prospeknya akan sangat cerah sehingga dimungkinkan akan menjadi sistem unggulan. Ya. Kemudian agroindustri harus bersifat berkelanjutan. Jadi konsep agroindustri berkelanjutan ini muncul bersamaan dengan adanya perusahaan agroindustri yang baru didirikan tapi tidak berumur panjang. Banyak contoh menunjukkan adanya perusahaan agroindustri yang pada mulanya berkembang pesat namun akhirnya tutup karena berbagai alasan. Di antaranya karena kesalahan manajemen, kekurangan bahan baku, atau kurangnya konsumen yang membeli produk agroindustri tersebut. Nah, pembangunan agroindustri berkelanjutan ini adalah pembangunan agroindustri yang didasarkan pada konsep berkelanjutan. Ya. Agroindustri berkelanjutan dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek manajemen dan konservasi sumber daya alam. Jadi beberapa ciri utama agroindustri berkelanjutan adalah yang pertama bahwa produktivitas dan keuntungan dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam waktu yang relatif lama sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang dan masa mendatang. Kemudian sumber daya alam, khususnya sumber daya pertanian yang menghasilkan bahan baku agroindustri dapat dipelihara dengan baik, bahkan dapat ditingkatkan karena keberlanjutan agroindustri sangat bergantung dari tersedianya bahan baku. Kemudian yang ketiga bahwa dampak negatif dari adanya pemanfaatan sumber daya alam dan adanya agroindustri dapat diminimalkan. Jadi meminimalisir dampak negatif gitu ya dari kegiatan agroindustri itu sendiri. Kemudian yang ketiga bahwa agroindustri harus memberikan suatu kontribusi ya. Jadi kalau dalam sistem agribisnis, agroindustri ini kan salah satu subsistem yang bersama-sama dengan subsistem lain membentuk sistem agribisnis ya. Dengan demikian pembicaraan agroindustri tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembangunan agribisnis secara keseluruhan. Nah, di Indonesia pembangunan agroindustri ini merupakan satu keharusan untuk apa? Untuk menuju masyarakat industri yang berbasis pertanian. Hal ini karena mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Kemudian juga adanya ketimpangan gitu ya. Ketimpangan antara kota dan desa sehingga urbanisasi ini cukup tinggi ya. Dan kemudian tingkat pendapatan yang rendah, pengangguran yang tinggi, devisa yang kecil, serta ketahanan pangan yang lemah. Maka di sini mestinya agroindustri harus mampu memberikan kontribusi tadi itu peningkatan hal-hal yang memang masih pada tataran bisa dibilang di bawah standar gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan demikian setidaknya ada 5 alasan utama yang menyebabkan agroindustri penting untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional masa depan. Yang pertama, kenapa? Industri pengolahan ini mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif ya. Bersaing gitu, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Yang kedua, memiliki nilai tambah dan
pangsa pasar yang besar, tentu saja masyarakat semakin meledak gitu ya populasinya, sehingga kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kemudian yang ketiga, memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun ke hilir, sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Kemudian yang keempat, memiliki basis bahan baku lokal atau kita bilang keunggulan komparatif yang dapat diperbaharui sehingga terjamin sustainabilitasnya. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai penggeraknya. Dan yang keempat, agroindustri ini harus dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Di sini agroindustri di Indonesia tentu mempunyai peluang dan kelebihan untuk dapat dikembangkan karena ada banyak hal ya. Misalnya bahan baku seperti ketela pohon, sagu, buah-buahan, sayuran, itu kita potensinya berlimpah. Dan sebagian besar penduduk Indonesia bisa dibilang tergantung dari sektor pertanian. Nah, meskipun agroindustri mempunyai peluang dan kelebihan yang tinggi, namun agroindustri masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik permasalahan yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa permasalahan dalam negeri misalnya adalah kurang tersedianya bahan baku secara kontinu gitu. Kemudian juga kurang nyatanya peran agroindustri di pedesaan, kemudian kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap agroindustri, kemudian juga fasilitas permodalan yang masih kurang, ada keterbatasan pasar gitu ya, kemudian lemahnya infrastruktur, berikutnya ada kurangnya penelitian dan pengembangan produk, kemudian lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir gitu ya. Berikutnya ada juga kualitas produksi dan processing yang belum mampu bersaing, dan terakhir ada atau kelemahnya entrepreneurship. Itu yang dari dalam negeri. Kemudian ada juga permasalahan yang berasal dari luar negeri yang merupakan dampak dari adanya perdagangan bebas. Jadi pada era perdagangan bebas, semua negara mempunyai peluang yang sama sehingga masing-masing negara akan bersaing memperebutkan pasar dunia. Nah, tiap negara akan berusaha meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya agar mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus, sehingga biasanya hanya negara maju yang akan memenangkan persaingan tersebut. Nah, negara-negara maju ini dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen telah menetapkan beberapa standar mutu internasional ya, seperti ISO 9000, ISO 14000, HACCP, atau kita ada Hazard Analysis and Critical Control Point gitu ya. Di mana kadang-kadang standar mutu internasional itu terhadap negara-negara berkembang bisa dirasakan sebagai suatu hambatan yang bersifat non-tarif. Nah, itulah kenapa kemudian agroindustri masih harus dikembangkan lebih lanjut untuk bisa memenangkan persaingan pada skala internasional. Jadi demikian gitu ya. Demikian materi kita hari ini mengenai agribisnis dan agroindustri. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi, tapi saya akhiri dulu materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.